Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus untuk memberi peringatan kepada manusia. Nabi Muhammad diutus diberi bekal yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki nama-nama selain nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang banyak itu menunjukkan fungsi Al-Quran yang juga banyak. Setiap nama menunjukkan suatu fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu disebut Alkitab. Artinya kumpulan lembaran yang dibinding atau dijilid sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Meskipun turun Al-Quran itu secara bertahap. Dengan turunnya secara berangsur telah dijamin sebagai pengumpul Al-Quran bisa menyatukan antara satu surat dengan surat yang lainnya secara tersusun. Yang kedua, Al-Huda sebagai petunjuk hidup manusia, khususnya mukmin. Apapun yang terjadi di dunia ini, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menunjukkan, taraktu fikum amroini lang tadilu ing tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasul. Dari sini ada kitabullah, yaitu yang dimaksud adalah Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran, baik dalam urusan agama, baik dalam urusan ibadah, baik dalam urusan waris, itu sudah ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang kembali kepada Al-Quran, insya Allah tidak akan sesat. Karena Al-Quran itu adalah penjamin hidup manusia untuk menjadi ibadahnya menjadi bagus dan terarah. Yang ketiga, Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Di zaman modern ini, antara hak dan yang batil itu selalu dicampur adukan. Untuk mendapatkan keuntungan, kebanyakan orang itu melalui dengan kebatilan. Jual beli, baik dalam menunjukkan orang yang seharusnya betul ke jalan yang benar malah disalahkan. Dalam jual beli, dalam timbangan itu banyak yang menjahili. Seperti dalam kiloan, mengurangi jumlah kiloan, banyak. Yang keempat, Ar-Rahmah sebagai kasih sayang Allah kepada manusia, khususnya mukmin, tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk diberikan beban hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disiapkanlah Al-Quran untuk dipelajari, ditaati. Apa yang Allah larang harus ditinggalkan, apa yang Allah perintahkan harus dijalankan. Kadang manusia itu hilang dari konsep raditu billahi robba wabil islami dina. Raditu billahi robba, ridho Allah jadi pangeran. Tapi kebanyakan manusia banyak yang meninggalkan kaidah-kaidah hukum Islam. Seperti jangan iri, jangan dengki. Itu kan salah satu larangan. Dengan adanya Al-Quran menunjukkan kasih sayang Allah supaya manusia itu menjadi manusia yang benar-benar jauh dari sifat hewan, ya,
nafsu yang bejat, nafsu buruk, dan lain sebagainya. Yang kelima, An-Nur. Nah, nama lain dari Al-Quran itu An-Nur, sebagai cahaya hidup manusia, khususnya mukmin, sehingga mampu melihat yang benar dan yang salah. Zaman sekarang hatinya sudah pada buta-buta, mana yang benar, mana yang salah. Yang salah hidupnya senang, tenang, bahagia. Yang benar terpuruk, dikucilkan. Nah, seperti. Yang keenam, Ar-Ruh. Nama lain dari Al-Quran itu adalah Ar-Ruh, sebagai ruh umat, sehingga umat hidup, tanpanya umat mati. Ar-Ruh. Nah, kalau urusan ruh itu jangan terlalu panjang, karena Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Urusan ruh itu adalah urusan Allah. Tidak ada yang tahu siapapun. Yang ketujuh, asy-syifa'un, sebagai obat bagi penyakit jiwa dan juga fisik. Banyak ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan obat, mendoakan orang yang sakit. Bisa dengan membaca Al-Fatihah, atau dengan ayat-ayat ruqyah, itu mengobati jiwa yang sakit. Yang kedelapan, Al-Haq, sebagai kebenaran yang berasal dari Allah. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Apa yang Allah tetapkan yang benar, maka jangan disalah-salahkan. Salat itu 5 waktu. Allah menetapkan, diwajibkan kepada orang mukmin, Islam mukmin. Tapi ada juga yang meninggalkan. Itu sudah hak, menjadi kewajiban seorang mukmin dijalankan. Yang kesembilan, Al-Bayan, sebagai penjelas bagi manusia agar memahami segala urusan hidupnya. Al-Quran menjelaskan hukum-hukum ekonomi, syariah, jual beli, ya, politik, bisnis, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di dalam Al-Quran, dijelaskan. Yang ke-10, Al-Mau'idhah, sebagai nasihat bagi yang bodoh agar mengetahui yang benar. Al-Quran itu banyak ayat-ayat tentang nasihat. Menolong orang yang kesusahan, membantu, memperhatikan fakir miskin, yatim piatu, itu sudah ada dalam Al-Quran. Cuma kita belum bisa memahami Al-Quran secara terjemah saja gitu ya, tidak mau. Kebanyakan cukup dengan membacanya saja. Ke-11, Az-Zikru. Nama lain dari Al-Quran itu adalah Az-Zikru, sebagai pengingat bagi yang lupa dan hilaf. Nah, itu sebagai pengingat. Nah, dari berbagai nama Al-Quran, kita bisa mengetahui bagaimana kedudukan Al-Quran itu. Kedudukannya, Al-Quran itu kitab berita dan kabar. Al-Quran itu kitab hukum dan perundang-undangan. Al-Quran itu kitab perjuangan. Al-Quran itu kitab tarbiyah, pendidikan. Al-Quran itu pedoman hidup, dan Al-Quran itu kitab ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab.